ini, yaitu mengenai Ormas PP yang menghadirkan 12 narsum dan instruktur diklat kualifikasi utama. Dari Bengkulu, pendidikan dan latihan kader kualifikasi utama yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah atau MPW Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu bakal berlangsung 28 Oktober mendatang. Ada sebanyak 12 narasumber dan instruktur dipastikan bakal mengisi diklat yang berlangsung di Hotel Pasir Putih, Kota Bengkulu, dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang yang terdiri dari pengurus MPW dan pengurus perangkat organisasi tingkat wilayah. Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi MPW PP Provinsi Bengkulu, Lisda Kartiana SEMM, mengatakan narasumber dan instruktur yang dihadirkan sebanyak 9 orang dan pengurus pusat, yakni Badan Pelaksana Kaderisasi MPN Ormas PP atau Pemuda Pancasila. Disda menuturkan diklat kualifikasi utama baru pertama kali dilaksanakan di Bengkulu. Kedepannya, diklat serupa akan dilaksanakan untuk kualifikasi media dengan peserta dari MPC. Sebelumnya, Ketua Badan Diklat Jesno mengungkapkan pelaksana diklat mengundang narasumber dari pengurus Provinsi Bengkulu maupun di pusat. Jesno menjelaskan adapun maksud dan tujuan diselenggarakan diklat ini diantaranya membentuk kader yang militan, memiliki etika dan jati diri Ormas Pemuda Pancasila, menciptakan kader bangsa yang menjaga kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pergaulan internasional, menjaga dan mempertahankan NKRI, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian mencetak kader dan kualitas baru yang mampu mengubah diri dan melengkapi diri dengan keterampilan dalam tata kelola organisasi, melahirkan kader yang mengedepankan kepentingan jangka panjang Ormas, khususnya untuk memperkuat basis, anggota dan mengimplementasikan pokok perjuangan Ormas dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari berita Ormas, kita ke berita mengenai oknum mantan Kadis yang mengembalikan KN 416 juta rupiah. Dari Karangtinggi, oknum mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 akhirnya mengembalikan kerugian negara senilai Rp416.543.253. Angka ini berdasarkan perhitungan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Meski demikian, uang negara yang dikembalikan tidak akan menghapuskan tindak pidana yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri Benteng Triwidodo SHMH melalui Kasih Intel Septedi Endra Wijaya SHMH membenarkan jika pasca ditetapkan tersangka, MH bersama dengan 2 tersangka lain yakni mantan Kabid, EE, dan mantan Kasih, AA, telah mengembalikan kerugian negara. Septedi menuturkan meski uang negara telah dikembalikan namun tidak akan menghapuskan perkara pidana yang berlangsung, hanya saja akan menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam penetapan tuntutan. Untuk diketahui berdasarkan hasil penyidikan, adapun dana APBN dipergunakan untuk program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp1.059.420.000. Hasil pengecekan langsung dengan meminta bantuan dari tim teknis Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang atau PUPR Benteng untuk jalan padat karya ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian material pada rancangan anggaran biaya. Kemudian untuk pemberdayaan berupa tenaga kerja mandiri, pola pendampingan diketahui seharusnya dilakukan pelatihan sebanyak 3 kali, namun kenyataan di lapangan itu hanya dilaksanakan 1 kali sehingga terdapat selisih uang transport peserta. Namun dalam pertanggungjawaban tetap tertera 3 kali pelatihan. Liputan 11 RBD, pembangunan DAM atau dana alokasi khusus fisik puskesmas ditargetkan tuntas akhir November. Pembangunan gedung yang berada di 9 puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui dana alokasi khusus ditargetkan akan tuntas pada akhir November ini. Kepala Dinas Kesehatan Benteng, Nurse Gusti Miniarti SKM MH melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Benteng, Yoki Hermawansyah SKM MPI menjelaskan untuk pembangunan gedung
gedung baru di 9 puskesmas hingga saat ini sudah mencapai progres pengerjaan 70%. Yogi menambahkan adanya gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sebab tidak bisa dipungkiri masih banyak puskesmas di Benteng mengalami kekurangan ruangan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terkhusus pelayanan poli. Nah, dengan sudah ada penambahan gedung baru di 9 puskesmas, setidaknya bisa mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi. Kemudian dengan adanya penambahan gedung baru ini bisa menutupi kekurangan ruangan pelayanan selama ini. Pada tahun depan, Dinkes menargetkan akan kembali melakukan pembangunan gedung baru di puskesmas yang belum mendapatkan kebagian. Demikian yuk. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.